Yang terjadi apa? Yang terjadi floating yang berkepanjangan tidak selesai. Akhirnya tetap berujung dengan kerugian yang panjang. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan di sana. Di sana. Nah, sekarang kita masuk di teknikal. Banyak pertanyaan juga yang masuk di sana. Pak, tolong diulas mengenai cara recovery, kemudian ditekankan juga terkait dengan pending order, terkait dengan support dan resisten. Saya akan coba untuk mengulas secara sekilas tetapi mengena semua. Namun demikian mungkin ada pertanyaan yang ini masuk biar nanti menjadi bahan saya untuk nanti membahasnya. Oke, ini dari Mas Agus. Pertanyaan khusus untuk demo, apakah kita bisa melakukan entry kapan saja untuk mengetahui gerak market? Nah, untuk latihan demo memang disitulah kita belajar banyak. Maka bahasa saya adalah explore kemampuan kita atau gali apa yang menjadi kerentek hati kita, yang menjadi karep hati kita, kemudian pelajari banyak di sana. Saya sering sampaikan, explore, gali kemampuan kita, ya, gali kemampuan kita untuk menguji apakah yang kita lakukan atau praktek yang kita lakukan ini cocok untuk kita, kemudian bisa profitable atau tidak. Dari sekian banyak kasus yang kita alami, nanti kita pilih. Contoh misalnya, yang tadi ditanyakan apakah boleh kita masuk, sangat-sangat boleh, dan semakin banyak kita mencoba, maka semakin banyak pengalaman yang kita dapat. Inilah bedanya demo dengan real account. Kalau real account beda. Kalau kita langsung tiba-tiba real account, begitu masuk berpikir, begitu masuk berpikir. Berpikir takut salah, takut rugi, takut salah, takut rugi. Maka ketika di demo inilah kita bisa maksimal melakukan pengujian. Maka tadi kalau tanya apakah boleh kapan saja? Sangat boleh. Dari sekian banyak studi kasus, maka nanti semakin diperkecil. Ya, contoh misalkan kita mencoba dengan banyak sekali studi kasus. Ya, dari sekian banyak ini misalkan satu hari kita bisa 200 transaksi misalkan. Tetapi diingat, setiap yang kita lakukan kalau bisa dicatat itu artinya buat satu catatan kecil terkait dengan yang kita lakukan. Misalnya kita analisa hari ini mau entry ya, kita analisakan dengan alasan ada trigger doji. Ya, kemudian kita coba kapanpun, dimanapun boleh kita cobai. Kemudian triggernya apalagi, misalkan engulfing, atau triggernya misalkan tekanan ke atas kuat. Boleh kita coba satu persatu, kemudian entry kita catat alasannya apa, dasarnya apa, buat catatan kecil. Kemudian hasilnya dievaluasi terus begitu. Dari sekian banyak studi kasus nanti diperkecil. Yang banyak kita salah atau banyak kita rugi, kita silang. Oh, ini tidak sesuai. Yang bagus, yang betul-betul teruji, maka kita simpan, catat. Sehingga dari studi kasus dari 200 kita perkecil. Yang tidak menguntungkan kita buang. Ya, kita perkecil dari 150. Dari 150 studi kasus ini kita perkecil lagi jadi 100. Artinya selalu ada evaluasi di sana. Yang tidak bisa menguntungkan, yang tidak cocok dengan saya dan tidak tepat, ya disilang. Disilang, tidak usah digunakan lagi. Karena harus punya catatan karena itu. Begitu mau masuk alasannya apa? Dicatat. Memang untuk mencapai sesuatu yang lebih itu kerja kita harus lebih. Mencatat itu perkara yang sepele tetapi banyak orang tidak mau mengerjakan. Bagi mereka sebagian menganggap melakukan entry berulang kali tanpa kita merasakan di sana, tanpa kita
belajar banyak di tiap transaksi kita, maka berikutnya tidak akan ada pembelajaran nih yang kita dapatkan. Kita serba masuk aja pokoknya. Oh ini analisa saya breakout, kita masuk sell. Kemudian berikutnya, oh ini panjang merah, saya sell lagi. Tanpa ada ini catatan, maka akan sulit untuk lakukan evaluasi. Guna evaluasi ini untuk apa? Ya tentu untuk memperbaiki kualitas trading kita. Semakin banyak kita mengkoreksi, semakin banyak kita melakukan pembenahan, ya tentu kualitas trading kita semakin baik. Yang mana yang tidak cocok, yang mana tidak profitable, kita singkirkan. Kemudian yang baik kita centangi, kita kumpulkan, besok kita evaluasi lagi. Ada waktu longgar kita bukai. Oh ternyata kalau misalkan saya entry ada di sana doji tanpa ada konfirmasi, tanpa ada ekor yang panjang, ini sangat tidak valid. Buat catatan. Sehingga ketika masuk ada alasan entry, kemudian hasilnya kita ketemu nanti. Nanti di catatan itu kita nanti evaluasi, kita koreksi. Sekali lagi, trading yang baik bukan berarti kita harus pinter, jago dalam menganalisa, karena tidak ada yang pasti di dalam market. Yang paling sehat dan paling baik tentu mau melakukan perbaikan atau koreksi. Mau melakukan perbaikan atau koreksi ketika salah. Ini yang paling pokok. Jangan bersikukuh dengan keyakinan kita. Sudah marketnya sudah mulai turun, masih saja yakin ini bakalan naik lagi. Padahal sudah berjajar, kemudian tren kuatnya sudah turun. Tidak mengikuti kondisi yang ada, malah mempertahankan keyakinan. Nah ini harus dihindari seperti ini. Oke, maka belajar banyak sangat direkomendasikan, mencoba banyak sangat direkomendasikan, tentu untuk mendapatkan titik yang paling gampang, titik yang paling aman, bukan untuk kita coba-coba terus. Karena coba-coba terus tanpa ada koreksi, tanpa ada evaluasi, tidak akan ada gunanya. Semuanya akan hilang, lupa semuanya. Karena tiap hari berbeda, banyak akan yang kita hadapi marketnya. Oke, ini adalah tadi yang pertanyaan dari Mas Agus. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dan tentu teman-teman bisa belajar banyak juga di sana. Oke, berikutnya saya akan coba untuk membahas tentang teknikal ya, sedikit banyak teknikal yang paling gampang, paling pokok apa sih sebenarnya yang kita harus perhatikan. Kenapa ketika saya sudah buy benar, ada koreksi, saya takut saya cut loss. Sehingga marketnya naik lagi, kita sudah terlanjur di cut loss, harusnya profit kalau dibiarkan. Nah, maka akan saya berikan satu gambaran yang gampang, yang kira-kira nanti bisa membantu kita dalam membaca arah pergerakan market. Ya, tentu probabilitas ya, bukan kepastian. Yang pertama tadi wajib hukumnya untuk mengikuti money management yang sehat. Ini jangan dilupakan. Yang kedua, kuasai teknikalnya. Apa teknikalnya? Yang pertama ikuti tren atau arah utama dari marketnya. Perhatikan arah utama, kecenderungannya. Kalau sudah ketemu arah kecenderungannya, baru nanti kita mencari triggernya di mana. Kemudian perhatikan support dan resisten. Kuasai support dan resisten. Berikutnya bandingkan candle-candle yang terbentuk. Candle-candle yang terbentuk. Bandingkan di sini berarti bandingkan yang terbaru kemudian dengan candle sebelumnya. Dampaknya seperti apa? Ya, coba dibandingkan di sana. Nanti saya coba untuk perlihatkan. Kemudian yang keempat selanjutnya, ini harus paham area koreksi ya. Sehingga kita tahu kehati-hatian itu ketika kita memahami koreksi. Oh ini area koreksi, oh ini area penerusan, oh ini area pembalikan. Nah kalau kita sudah tahu arahnya, support resisten memahami,
kita cukup bandingkan candle-candle terbentuk, kemudian kita paham area koreksi, kemudian selanjutnya perhatikan level-level kunci. Level-level kunci ya. Level-level kunci ini sebenarnya tetap berkaitan dengan support resisten, tapi nanti kita tunjukkan ya. Kemudian yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang yang ke 6. Yang ke 6 tadi perhatikan perubahan warna dan dampaknya. Perhatikan perubahan warna candle ya, maksudnya perubahan warna candle dan dampaknya di sana. Maka ketika kita sudah menguasai semuanya, ya tentu kita nanti akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita minimal membaca peluang terbesar dari pergerakannya. Ya, itu kenapa kita selalu hampir bisa dipastikan selalu tepat di dalam kita masuk di sana. Ya, mungkin saya tidak banyak muncul karena saya fokus untuk mencari profit ya di beberapa hari, karena kita off sehingga kita banyak kebutuhan yang harus di cover. Bukan berarti kita tidak trading, tapi kita kerja keras untuk mendapatkan target yang kita tentukan sudah. Oke, coba kita perhatikan, kita bandingkan dari yang pertama. Kita coba lihat money management ini sudah kita bahas. Kemudian tren kita lihat di marketnya, kalau membaca tren seperti apa. Perhatikan arah utama, kita boleh ke H1 juga boleh ya. Kalau kita mau pengen yang lebih valid tentu di daily D1. D1 perhatikan, kalau kita membaca di D1 ada tren kuat di sana, perhatikan ini kuat ini. Kemudian mencoba untuk naik ya. Sekalian kita bahas area koreksi. Area koreksi itu kalau dia berada di kisaran 50% itu di area koreksi. Ya, dari yang utama ini area koreksi adalah separuhnya. Kalau di atas itu berpeluang lanjut. Apakah seperti ini harus seperti ini? Ya tidak selalu yang separuh. Kita lihat adakah di sebelah kiri itu penolakan-penolakan. Karena ketika ada penolakan-penolakan bisa menjadi satu koreksi. Nah, penolakannya ternyata di sini ada. Perhatikan. Ketika di area koreksi saja tidak bisa menembus, kemudian sudah mulai berjajar warna yang mulai berubah dari hijau naik kemudian mulai berubah, dampaknya sudah mulai terlihat dari ini merah kemudian hijau lagi, terkunci di area di sini. Di area di sini adalah area tertingginya, tidak mampu untuk menembus lagi. Perhatikan candle mulai berubah di sana. Warna yang mulai berubah kemudian mulai ditambah lagi, mulai cenderung lagi, maka kita harus hati-hati dan perhatikan. Berarti area koreksi yang garis merah ini tidak tercapai, belum sampai tercapai. Kemudian sudah mulai turun warna merah, sudah mulai terbentuk warna merah. Maka hati-hati di sini. Kalau sudah terbentuk warna merah, fokus kita adalah sell. Kemudian ketika sudah turun, fokus berikutnya adalah area benturan di sebelah kiri. Perhatikan arah yang terakhir, kalau misalkan arahnya sudah mulai turun, jangan berpikir yang atas dulu, pikirkan yang bawah dulu, adakah benturan di sana. Nah, ternyata di sini ada benturan kuat. Jadi dilihat arahnya, arah candle itu kemana. Kalau arah candlenya sudah mulai turun, maka yang menjadi pokok perhatian kita di mana di situ ada benturan atau batasannya. Benturan itu bisa dari penolakan buy, bisa dari ekor yang panjang. Maka itu adalah pembatasan untuk kita jadikan sebagai area uji. Di situ nanti dia breakout atau tidak. Kalau dia breakout berarti berpotensi untuk lanjut turun. Sebaliknya ketika di area ini, ya di area uji yang kita buat ini ternyata sudah mulai berubah warna. Berubah warna. Dampaknya ada di sana. Perhatikan karakter candle yang kita sampaikan yang mungkin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kita perhatikan
candle yang terbentuk ini candle warna hijau, kemudian penolakannya atas bawahnya tidak terlalu panjang, bodinya menguasai. Artinya buyer tetap mendominasi di sana. Ya, meskipun belum ada konfirmator, ya. Ini di daily meskipun belum ada konfirmator, tetapi di area di sini benturan ini atau kita bisa jadikan sebagai area support ini banyak ditolak. Mulai dari warna merah ini ditolak, ditutup di atasnya, kemudian mencoba untuk turun lagi, dikembalikan oleh buyer ke atas lagi, bahkan ditutup dengan volume yang tebal sekali. Ini mengindikasikan buyer sudah kuat di sana. Logikanya, meskipun ini belum melebihi warna merah semuanya, tapi dampaknya sudah besar di sana. Makanya kita perhatikan seperti ini. Ini di D1, berarti kalau di D1 berikutnya berpotensi lanjut hijau ketika tidak ada banyak penolakan. Nah, tergantung nanti kalau kita mau entry-nya, baru kita masuk di time frame yang rendah. Kita bisa di H1 untuk menemukan triggernya, untuk menemukan pemicu penyebab kita mau entry apa di sana. Contoh kalau misalkan turun, kemudian sudah di area di situ sudah mulai berubah warna. Ya, sudah mulai berubah warna, kemudian di candle berikutnya menunjukkan buyer yang muncul di sana atau seller banyak ditolak lagi, ya, ini mengindikasikan ekor ini seller berarti sempat turun ditolak lagi oleh buyer dan ditutup dengan posisi hijau mendominasi. Artinya perhatikan ketika arah sudah mulai berubah, warna sudah mulai berubah, arah mulai berubah, fokus kita adalah buy. Oke, ini adalah menentukan arah duluan. Contoh yang sekarang sama, yang sekarang misalkan ya, kalau kita batasi dengan harian seperti ini ya, ketika sudah mulai kecondongan mulai ada mungkin yang kemarin agak sideways pergerakannya, kemudian mulai condong ke atas, sempat pagi turun kemudian mulai condong ke atas, warna mulai mendominasi, bodinya mulai tebal di sana. Kemudian kalau ada merah, perhatikan merahnya. Jadi kalau misalkan ada merah, kemudian dibandingkan, candlenya kita bandingkan, dampaknya seperti apa. Candle sebelumnya hijau tebal, kemudian ada candle warna merah, kemudian bodinya kecil, ekornya di bawah panjang, ekornya di atas panjang. Kalau kita perhatikan apakah ini sinyal sell, sekali lagi belajar membandingkan antar candle. Jadi candle yang terakhir misalkan merah ini bandingkan dengan hijau. Apa dampaknya? Ternyata tidak berdampak. Kecil, sangat kecil, penolakannya banyak, kemudian masih kuat oleh buyer. Buyer masih kuat di sebelah kiri. Kalau kita tarik garis masih menuju ke atas, bukan ke bawah. Ya, ini untuk menjadi perhatian kita. Ketika ini sudah berganti candle, perhatikan fokus kita masih buy, tetapi karena ada merah, kita tunggu apakah kekuatan merah itu kuat atau tidak. Ya, biasanya walaupun tidak panjang, kalau ini ada penolakan merah, nanti akan turun lagi. Ya, seberapa pun tidak tahu. Yang penting ada turun lagi. Ternyata turun sekitar 70-an. Habis itu naik lagi. Nah, kalau sudah naik, waktunya diperhatikan. Jadi belajar juga dengan waktu. Ya, usahakan jangan di menit-menit awal. Ya, di 5-10 menit pertama usahakan kita monitor, tunggu titik stabilnya. Apalagi kalau ini misalkan turun panjang di awal, kemudian ditolak oleh buyer, terbentuk ekor yang panjang, meskipun belum ganti candle, menit sudah di atas 20, kita bisa ambil peluang buyer di sana. Ya, tentu ketika naik ada koreksi lagi, kita masuk buy di sana. Ya, targetnya kita tentukan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ya, kalau misalkan 100 pip ya 100, ada yang 200 silakan. Ya, tentu bergantung bagaimana kita punya pengalaman masing-masing. Kemudian perhatikan ketika ini naik, kemudian tiba-tiba tanpa petunjuk, ini tiba-tiba turun. Nah, ini tanpa petunjuk. Yang sebelah kiri ini tidak ada indikasi turun, tidak ada penolakan seller. Tiba-tiba begini. Ketika muncul candle warna yang berubah, kemudian dampaknya besar, hati-hati di sana karena bisa berlanjut turun.
ya bisa berlanjut turun. Sekali lagi kalau kita lihat dari 1 hari, ya ini 1 hari kalau kita ukur ini sudah lebih dari 50% atau ini 75%. Maka berpotensi akan lanjut. Ya meskipun lanjut sebentar, minimal ada peluang di sana. Sekitar 200 sekian. Ya, apakah ternyata ditolak itu tergantung candle yang terakhir terbentuk. Yang terpenting kalau kita berpatokan pada candle yang merah panjang, ini sangat berdampak terhadap hijau. Sangat berdampak berarti masih berpotensi untuk lanjut turun. Nah ternyata begitu ganti candle ini langsung turun, bukan naik langsung turun. 230 pip ini turun dulu. Ya, walaupun pada akhirnya ditolak oleh buyer dan ditutup dengan warna hijau. Nah sekarang perhatikan, selalu perhatikan ketika merah kemudian hijau, belajar kita menggabungkan candle. Belajar kita menggabungkan candle, ada merah ada hijau. Pertama yang hijau ini kita buat yang hijau begini, yang bodinya kita kombinasi menjadi warna hijau. Bodinya kita kombinasi. Oke, kemudian warna merah, oke, warna merah seperti ini. Kemudian hijau lagi. Kalau misalkan seperti ini, merah berarti yang atas ini merah ketemu hijau menjadi ekor. Kalau saya gambarkan ketika hijau dan merah, ini berarti begini. Ini jadi sekian, ini tetap candle hijau, yang bawah ini tetap candle hijau, contoh ini ya. Kemudian yang atas adalah ekornya. Yang pertemuan antara merah dan hijau ini adalah ekornya. Kemudian berikutnya yang ini muncul lagi warna hijau. Artinya hijau lagi, kembali naik lagi. Berarti merah yang tadi yang atas jadi ekor karena bertemu merah dengan hijau. Ya, merah dengan hijau ini ketemu menjadi ekor. Kemudian kembali lagi naik lagi jadi hijau lagi, sehingga kalau kita lihat ini seperti ini ya, ini contohnya. Nah kemudian ini merah ini hijau terbentuk seperti ini lagi, kemudian begini. Nah ini hijau ketemu merah lagi, maka ini kembali naik lagi. Nah artinya apa? Artinya kembali ke karakter candlestick, bodinya tebal, ada penolakan di atas. Ya, tetapi yang mendominasi dari rasio antara ekor dengan bodi masih dominan bodinya. Maka peluang naik lebih kuat dengan penolakan ini. Pasti ada penolakan. Ini ada selnya. Ya, sedikit banyak nanti di candle selanjutnya pasti ada penolakannya. Perhatikan di selanjutnya ternyata betul-betul turun, ya. Ternyata betul-betul turun. Meskipun ditolak oleh buyer lagi, sempat naik tapi tidak banyak. Artinya candle terbentuk merah, ada ekor panjang di atas. Kembali lagi ketika ada turun lagi, maka ini turun sedikit lagi, jadi merah ketemu jadi ya begini lagi. Posisi masih hampir sama, kekuatan hampir sama antara buyer dengan seller. Di atas ada penolakan yang hampir sama dengan body. Maka di kondisi tengah seperti ini kita tidak bisa mengambil satu transaksi yang untuk entry yang valid, karena ini sangat berbahaya. Ada penolakan yang posisinya sama dengan bodinya. Meskipun body tetap mendominasi, tetapi jauh lebih baik ketika kita menunggu mana lebih dominan lagi. Kalau nanti makin naik berarti kita ikut buy, makin turun kita ikut sell. Kita geser. Nah, perhatikan ternyata merahnya hanya sekian ini. Mulai dikembalikan lagi. Nah, perhatikan kalau mulai dikembalikan lagi, di bawah banyak sekali ekor yang muncul. Artinya tekanan buyer memang kuat dan bodinya masih mendominasi. Nah, set tetap cenderung naik karena bodinya masih mendominasi. Apalagi ada candle yang lebih tebal lagi. Kalau candle lebih tebal lagi, kita gabung lagi menjadi begini, sehingga menjadi tebal lagi. Buyer berarti mendominasi lagi di sana. Perhatikan, meskipun ada penolakan seller, tapi buyer tetap mendominasi. Bodinya makin merangkak ke atas. Nah ini adalah
salah satu cara kita membaca peluang. Jadi membaca candlestick, kemudian bagaimana kita cara membaca peluangnya. Ya, dari tadi kita sudah lihat ya. Tadi trennya sudah, support resistance sudah, bandingkan sudah, area koreksi sudah. Kemudian perhatikan area level kunci. Area level kunci ini adalah area di mana banyak penolakan. Karena ini pergerakan naik, maka perhatikan yang ke atas. Bukan perhatian di bawah tapi di atas. Perhatikan area level kunci. Area level kunci itu area di mana di situ banyak penolakan. Nah, di sini ada area level kuncinya. Ini adalah area level kunci namanya. Ya. Di mana di sini banyak penolakan. Perhatikan kalau saya lihat ya, kita perhatikan dimulai dari sini. Ini banyak penolakan, kemudian penolakan. Maka ini adalah area level kunci. Hati-hati di area level kunci ini ya, karena ketika mencapai area level kunci ini banyak penolakan. Kalau sudah mulai ada warna yang berubah, maka hati-hati di situ berpeluang untuk berbalik. Sebaliknya ketika di area level kunci ini mulai breakout kuat ya, maka berpeluang untuk lanjut naik lagi. Hati-hati di sana, dia akan mencoba untuk naik yang lebih tinggi lagi di mana di area di sini. Ya, di area ini. Jadi belajar kita bertahap, membaca secara bertahap area level kuncinya untuk kehati-hatian kita. Bukan tiba-tiba kita ambil yang di atas, ya. Belajar bertahap. Kalau di atas nanti berat, kita peluangnya enggak ketemu lagi. Kalau mulai bertahap dari bawah, ini ada level kunci, di situ di area di situ bagaimana nanti kelanjutannya. Apakah nanti breakout atau tidak, kita lihat. Misalnya tidak sampai di situ, banyak sekali penolakan di sini. Ya, karena di sini juga ada lumayan banyak penolakan di sini. Kalau misalkan di area di sini penolakan banyak, ya tidak masalah. Berarti nanti fokus kita ketika sudah mulai berganti candle warna merah, banyak penolakan di sini, ada ekor ditutup di bawahnya garis ini, kemudian sudah mulai berubah warna, maka hati-hati. Fokus selanjutnya kita cari peluang sell-nya. Karena ini belum ada dominan sell, masih mendongak ke atas atau cenderung ke atas, maka kita tetap masih ikuti buyer yang dominan di sana. Oke, ini adalah cara kita untuk membaca masih peluang untuk apa ya, buyer masih kuat. Ya, itu tadi tahapannya bagaimana kita membaca pergerakan demi pergerakan. Untuk cara kita membaca arah yang lebih berprobabilitas tinggi, maka sekali lagi pahami arah pergerakan, kemudian perhatikan area support resisten, bandingkan candle-candle terbentuk, kemudian perhatikan area koreksi, kemudian perhatikan juga level-level kunci atau area-area di mana di situ banyak penolakan. Nah, yang terakhir tadi adalah perhatikan perubahan warna. Ya, kita sudah sampaikan tadi di perubahan warnanya. Kalau sudah mulai berubah warna dari naik menjadi warna merah, kemudian mulai berjajar lagi, hati-hati kita fokus juga ke ganti arah. Oke, mudah-mudahan bisa membantu gambaran dari cara kita untuk nanti meminimalkan kesalahan di dalam entry. Maka perhatikan yang sudah kita sampaikan ini. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan.